La única cosa es ser paciente y no perder el balón. Porque cuando perdemos el balón, contra, y contra, y contra. No es posible. Ahora bajamos un poco más el bloque, estamos un poco más compactos a recuperar el balón, ser contundente en nuestro campo. Y tener la confianza. El córner y 6 rematadores del Madrid. A ver si llega uno. Viene Kroos, pone rosca. ¡Ahora Bayangkan sebuah malam di Rio de Janeiro. Di tengah keramaian kota dan dentuman musik samba, hadir sosok yang asing namun penuh wibawa. Sosok itu adalah Carlo Ancelotti. Pria Italia yang tak pernah menari di lapangan tapi selalu tahu bagaimana mengatur ritme pertandingan. Dia datang ke Brasil bukan bermaksud untuk belajar tari-tarian, melainkan untuk memamerkan kebolehannya dalam melatih. Iya, kini ia adalah nahkoda baru timnas Brazil. Ini bukan sekedar penunjukan pelatih, ini adalah tabrakan dua dunia. Samba dan spaghetti, flair dan formasi, gairah dan disiplin. Untuk kali pertama sejak 1965, Brazil menunjuk pelatih non-Amerika Selatan dan pilihannya jatuh kepada pria yang biasa menundukkan Eropa dengan elegan khas Italia. Penunjukan Ancelotti tak ubahnya seperti meminta seorang maestro opera mengubah lagu dangdut. Memangnya bisa? Brazil bukan hanya negara sepak bola, ini adalah rumah spiritualnya. Di negeri ini, sepak bola lebih dari sekedar olahraga. Sepak bola adalah seni, bukan hanya sistem. Menang penting, tapi menang dengan gaya lebih penting. Publik Brazil menginginkan Jogo Bonito bukan hanya 3 poin. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Jogo Bonito seperti kehilangan denyutnya. Gelar terakhir di Piala Dunia terjadi lebih dari 2 dekade lalu, tepatnya tahun 2002. Ya ada sih ketika berhasil mengangkat Copa America 2019, tapi itu tak sebanding dengan nama besar mereka yang doyan juara Piala Dunia. Sejak itu generasi demi generasi datang dan pergi, tapi hasilnya tak kunjung tiba. Neymar, harapan emas terakhir, mulai melewati masa keemasannya. Masuklah Ancelotti, pragmatis, efisien, tenang seperti arsitek dan dingin seperti tembok San Siro. Daya tarik utamanya bukan pada keindahan, melainkan kepastian. Ia membawa 5 trofi Liga Champions, 5 gelar Liga di 5 negara berbeda, dan reputasi sebagai pengelola ego para bintang. Namun Brazil tak hanya meminta kemenangan, mereka menuntut seni di dalam kemenangan. Bagaimana Ancelotti bisa melakukannya? Dia harus menciptakan tim yang tak sekedar menang tapi membuat mata jatuh cinta. Dan disinilah pekerjaan rumah yang sesungguhnya dimulai. Di satu sisi Brazil punya generasi muda yang eksplosif. Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick, hingga gelandang-gelandang berbakat seperti Bruno Guimaraes dan João Gomes. Pada sisi lain, generasi tersebut terbiasa jadi pusat perhatian di klub. Sebuah tantangan tersendiri ketika harus menyatu dalam satu sistem nasional. Vinicius mungkin akan jadi poros serangan Ancelotti, tapi Vini bukan Neymar. Ia bukan kreator, bukan dalang permainan. Ia adalah pelari cepat, eksekutor, bukan pemimpin orkestra. Apakah Ancelotti akan membangun sistem baru yang menjadikan Vini pusat kreativitas, atau tetap mencari seniman lapangan lainnya? Pada dasarnya, sejak era Carlos Dunga di 2010, resep itu mulai berubah rasa.
pragmatisme ala Eropa menyusup pelan-pelan. Seni tarian indah mulai tergantikan dengan gerakan yang lebih efisien. Tapi Ancelotti jelas harus mencoba terlebih dahulu membuat Jogo Bonito tetap menarik dengan sedikit dosis pragmatisme. Mungkin saja Ancelotti bisa jadi penemu atau mengikuti taktik revolusioner Simone Inzaghi. Allenatore Italia memang terkenal dengan keahlian dalam bongkar pasang pemain seperti yang dilakukan oleh Simone Inzaghi di Inter. Ia menerapkan taktik tak ada pemain nerazzurri yang punya posisi pasti, semua bisa berubah peran. Akankah Ancelotti melakukan hal itu? Ia sudah datang ke Brazil dan membawa blueprint Italia yang disiplin. Ia bukan pelukis, tapi arsitek. Dan salah satu bahan bangunan favoritnya adalah Vinicius Junior. Lalu bagaimana dengan Neymar? Meski cedera dan kerap absen, Neymar masih simbol sepak bola Brazil. Namun Ancelotti bukan tipe pelatih yang membangun tim di sekitar satu pemain. Ia lebih suka simfoni ketimbang solo. Maka tugas Ancelotti terbilang tak mudah. Selain menata taktik, adalah satu hal dan membuat ego pemain Brazil menunduk, tapi tetap memberikan ruang untuk menari adalah tugas tak mudah. Secara taktik, Ancelotti punya banyak opsi. Ia mungkin membawa sistem berlian 4-4-2 ala Madrid atau 4-3-3 yang memberinya sukses bersama trio BBC. Namun di balik fleksibilitasnya ada satu ciri khas, yakni kontrol. Ancelotti suka lini tengah yang tenang, solid, dan dominan. Di sini pemain seperti Bruno Guimaraes dan João Gomes akan jadi vital. Tapi tantangannya jelas, apakah mereka bisa memainkan ritme lambat, efektif khas Eropa ketika DNA Brazil cenderung cepat dan penuh improvisasi. Maka dari itu ia punya ide untuk mengembalikan Casemiro ke dalam skuad. Di lini belakang, Ancelotti bisa saja memperkenalkan gaya bertahan ala Catenaccio Italia, di mana ia terbiasa dengan hal tersebut. Tapi gaya ini kontras dengan kultur Brazil yang ofensif dan seringkali meninggalkan celah di belakang. Maka, dari sini Don Carlo kemungkinan besar akan mempercayakan Marquinhos yang sudah akrab dengan taktik ala pelatih Eropa. Faktanya, Marquinhos adalah mantan anak didiknya semasa di PSG, maka hal ini seharusnya tak jadi masalah buat pria Italia mengimprovisasi gaya main sistematis dan Jogo Bonito. Hal yang menarik lainnya yaitu tadi, Ancelotti akan kembali bertemu dengan murid kesayangannya, Vinicius Junior. Di Real Madrid, keduanya menjalin hubungan taktis yang harmonis. Ancelotti tahu kapan harus melepas Vini bebas, kapan harus menahannya. Tapi sekarang ini tim nasional. Tidak ada waktu berbulan-bulan untuk membentuk pola, persiapan hanya datang dalam jeda internasional. Ini bukan lagi Madrid, tempat ia bisa membangun proyek panjang. Ini Brazil, tempat di mana kegagalan di satu turnamen bisa menghapus segalanya. Belum melatih, Ancelotti sudah menerima kritikan dari kalangan orang penting Brazil, salah satunya Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. Dirinya merasa Ancelotti adalah pelatih bagus, tapi kenapa tidak melatih timnas Italia saja? Saya mengagumi Ancelotti, tetapi dia belum pernah menjadi pelatih tim nasional Italia. Mengapa dia tidak menyelesaikan masalah Italia yang gagal lolos ke Piala Dunia 2022? Ujarnya kepada media Brazil. Meski begitu, CBF tak ambil pusing karena penunjukan Ancelotti sudah diperhitungkan dan bukan coba-coba. Yaps, Don Carlo langsung ditugaskan membawa pulang Piala Dunia 2026. Jika gagal, semua jari mungkin akan menuding satu arah. Pelatih asing yang dianggap tak paham jiwa Brazil. Namun, sejarah menunjukkan bahwa Ancelotti bukan tipe yang mudah tenggelam dalam tekanan. Di Milan, ia mengubah pemain bintang menjadi tim. Di Madrid, ia memenangkan hati ruang ganti tanpa banyak bicara. Ia tahu bagaimana mengelola ego, meredam konflik, dan memberi kepercayaan tanpa kehilangan kendali.
Pada akhirnya, keberhasilan Ancelotti tak hanya akan diukur lewat trofi, tapi juga bagaimana ia membuat Brazil merasakan siapa mereka sebenarnya. Bisakah ia memadukan otak Italia dengan hati Brazil? Bisakah ia membuat rakyat Brazil menangis karena bahagia, bukan kecewa? Jika iya, maka sejarah akan menulis namanya bukan hanya sebagai pelatih hebat, tapi sebagai orang asing yang berhasil menari samba tanpa harus keluar dari tempo. Ancelotti di Brazil bukan eksperimen biasa. Ini adalah cerita tentang identitas, ekspektasi, dan kompromi. Dalam beberapa bulan ke depan, dunia akan menyaksikan apakah pria tenang asal Regiolo ini bisa membuat Brazil tidak hanya menang, tapi juga sekali lagi jatuh cinta pada sepak bola mereka sendiri.